Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku semuanya, selamat bertemu kembali dengan AS Aktivitas Eka Sutama. Pada pertemuan kali ini akan saya lanjutkan 6 prinsip ibadah yang nomor 3, yaitu ikhlas sendi ibadah yang akan diterima. Ikhlas adalah niat hati yang murni hanya untuk memperoleh keridhaan Allah semata-mata. Ibadah yang disertai oleh hati yang ikhlas sajalah yang akan diterima sebagai pengabdian kepada Allah. Hakikat ibadah bukan dalam bentuk pekerjaan lahiriah, tetapi pada hati yang murni, hati yang ikhlas. Al-Quran surat Al-Kahfi 110 mengajarkan barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, hendaklah berbekal amal saleh dan ibadah yang ikhlas. Al-Quran surat Al-Bayyinah menyebutkan bahwa orang-orang ahli kitab hanyalah diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan niat yang murni, taat kepada Allah dan jauh dari kemusyrikan. Hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Umar mengajarkan bahwa nilai perbuatan adalah bergantung pada niatnya. Ina a'malu biniyati, tiap-tiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Orang yang ikut berhijrah karena Allah dan mengikuti Rasulnya, maka ia akan memperoleh pahala Allah karena mengikuti Rasulnya. Sedang orang yang ikut berhijrah tetapi untuk memperoleh keduniaan atau hanya mengikuti wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya hanya akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Saudaraku semuanya, dari banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi diperoleh penegasan bahwa hanya ibadah yang dilakukan dengan ikhlas sajalah yang akan diterima Allah. Ibadah yang tidak disertai keikhlasan adalah ibarat kulit yang tanpa isi. Ibadah tanpa keikhlasan tidak akan berbekas, hanya akan menjadi ibarat buih yang lenyap di bawah arus. Saudaraku semuanya, untuk meyakinkan betapa besar peranan ikhlas sebagai sendi diterimanya ibadah oleh Allah, hadis Nabi riwayat Muslim, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu mengajarkan bahwa pertama-tama orang yang memperoleh balasan pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid, mati dalam peperangan membela agama. Pada waktu kepadanya telah diperlihatkan nikmat Allah dan ia pun melihatnya, kemudian ia ditanya tentang amal apa yang telah dilakukan untuk memperoleh nikmat itu. Ia menjawab bahwa ia telah ikut berperang untuk membela agama Allah hingga mati syahid. Tapi jawaban itu tidak diterima. Ia dinyatakan bohong karena ia berperang dengan niat untuk mendapat pujian orang sebagai pemberani. Pujian orang itu benar-benar telah dinyatakan, maka diseretlah
dia hingga dimasukkan neraka. Dan orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran, pada waktu kepadanya telah diperlihatkan nikmat Allah dan ia pun melihatnya. Kemudian ditanya perbuatan apa yang ia lakukan untuk mendapat nikmat Allah itu, maka ia pun menjawab bahwa ia telah mempelajari ilmu dan mengamalkan serta membaca Al-Quran untuk memperoleh ridho Allah. Tetapi jawaban itu tidak diterima. Ia dinyatakan bohong karena ia mempelajari ilmu dengan niat agar dikatakan orang pandai dan membaca Al-Quran untuk dikatakan pembaca Al-Quran. Kata-kata itu telah diucapkan. Ia telah mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Maka diperintahkan untuk membawa orang itu, lalu diseretlah ia hingga dimasukkan neraka. Dan orang yang dilapangkan Allah rezekinya kepadanya diberikan berbagai macam harta. Ia didatangkan untuk diperlihatkan nikmat Allah. Ia pun mengetahuinya. Kemudian ia pun ditanya apakah yang telah diperbuat untuk memperoleh nikmat itu. Ia pun menjawab bahwa ia telah membelanjakan hartanya dengan berbagai macam cara yang disukai Allah untuk keridhoannya. Tetapi jawaban itu tidak diterima. Ia dinyatakan berbohong, sebab ia lakukan semua itu dengan maksud agar dikatakan orang pemurah, dan maksudnya telah tercapai. Kemudian diseretlah orang itu hingga dimasukkan neraka. Jadi saudaraku semuanya, beramal dengan maksud mencari pujian orang itu disebut riya. Amal yang menurut lahiriahnya termasuk kebaikan apabila motifnya hanya riya, tidak akan menjadi ibadah yang diterima di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya akan sia-sia. Jadi sekali lagi, ibadah yang diterima yaitu ibadah yang ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya harus sesuai, yaitu niat kita hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.